Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita masih membahas tema 6, kita ke subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nanti kalian bisa melihat di buku tulisnya juga ya, jika apa yang buku sampaikan kalian kurang paham. Nah, apa saja yang ada di dalam pembelajaran 1 dan 2? Yang pertama, kita akan membahas tentang deklamasi puisi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri puisi, sudah membuat puisi. Nah, sekarang kita belajar tentang deklamasi puisi. Deklamasi puisi itu adalah penyajian puisi yang disertai lagu dan gaya. Gaya yang di sini yang dimaksud adalah gerak tubuh gitu. Lagu di sini juga yang dimaksud bukan nyanyi gitu ya, tapi dengan nada yang lebih bagus berbeda seperti kita membaca buku biasa gitu. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam deklamasi puisi? Yang pertama adalah memperhatikan lafal, nada, intonasi, dan tekanan pada puisi. Ini tadi berbeda ketika kita membaca biasa ya. Lafalnya harus jelas. Tuh, kemudian nadanya ada nada tinggi, ada yang cepat, ada yang suaranya banter. Gitu. Kemudian penekanannya, gitu. Ketika sedih bagaimana, gitu. Harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan pemenggalan kalimat. Ini hampir sama seperti kita membaca. Jadi kalau ada tanda titik, kalau membaca itu kan tanda titik harus berhenti dan bagaimana gitu ya. Jadi tidak boleh langsung labas wae gitu kayak jalan tol gitu. Nah, ini ada 3 tanda, yaitu garis miring 1, garis miring 2, dan garis miring 3. Kalau garis miring 1 itu berhenti untuk mengambil nafas, berhenti sejenak seperti tanda koma gitu. Kemudian kalau titik 2 itu berhenti agak lama, biasanya di akhir larik atau di akhir baris gitu. Kemudian kalau garis miring 3 itu berhenti lama. Nah, ini biasanya letaknya di akhir puisi. Tuh, dua hal yang harus diperhatikan ya tentang puisi. Nah, bagaimana cara berdeklamasi? Tuh, yang pertama itu membaca puisinya berulang-ulang sampai hafal gitu ya. Deklamasi yang baik itu adalah ketika kita tidak menggunakan teksnya, harus hafal, memang benar-benar hafal. Kemudian yang kedua, memahami puisinya. Ini puisinya bagaimana, ceria, sedih, atau bersemangat. Nah, itu harus disesuaikan, nanti menyesuaikan dengan gerakan kita, gerakan tangan kita. Kemudian yang ketiga, beri tanda jeda. Tadi garis miring 1, garis miring 2, atau garis miring 3 itu. Setelah itu, berlatih sesuai tanda jeda yang sudah kalian buat, berlatih gitu ya. Yang kelima, deklamasikan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sesuai. Jangan sampai ekspresinya salah, puisinya sedih kok malah guyang-guyu, kan itu tidak tepat ya. Nah, itu cara berdeklamasi. Nah, selanjutnya di pembelajaran 1 dan 2 ini kita juga akan belajar tentang pentingnya upaya pelestarian makhluk hidup. Tuh, segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia itu disebut sumber daya alam, kita singkat dengan SDA. Nah, sumber daya alam itu ada 2 berdasarkan jenisnya, sumber daya alam hayati dan non hayati. Kalau hayati itu dapat berkembang biak, contohnya tumbuhan dan hewan, ini tidak habis ya biasanya. Kalau sumber daya alam non hayati itu akan segera habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya bahan tambang, kemudian minyak bumi, ini berasal dari fosil makhluk hidup, minyak bumi. Sedangkan batu bara itu berasal dari fosil tumbuhan gitu ya. Minyak bumi dan batu bara ini harus prosesnya itu sangat lama, ratusan tahun gitu untuk dapat minyak bumi dan batu
bara. Kemudian mengapa kok sumber daya alam itu harus dilestarikan? Karena menjaga agar makhluk hidup tidak punah gitu ya, makhluk hidupnya agar tidak punah. Yang kedua, agar keseimbangan ekosistem alam tidak terganggu. Misal salah satu hewan di situ mati, nah, seperti misal tikus mati, nah nanti yang makanan dari ular apa? Nah, itu akan terganggu. Kemudian agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Gitu. Kita membuang sampah jangan di sungai, membuang limbah juga jangan di sembarangan gitu ya. Kemudian selanjutnya agar tidak terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan kekeringan. Nah, bagaimana upaya kita dalam melestarikan sumber daya alam? Yang pertama harus melestarikan tumbuhan itu dulu. Nah, caranya melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian mencegah penebangan liar atau illegal logging. Tebang pilih, menebang tapi dipilih-pilih yang pohon yang sudah tua. Kemudian tebang tanam, menebang tapi selanjutnya adalah menanam juga gitu. Mengurangi pemakaian bahan yang berasal dari pohon seperti tisu itu harus dikurangi. Kemudian pembuatan cagar alam, kemudian pembuatan kebun koleksi. Itu untuk tumbuhan. Lalu bagaimana kalau dengan hewan? Ada pembuatan undang-undang tentang perburuan. Jadi ada beberapa hewan langka yang tidak boleh diburu. Tuh, kita tidak boleh sembarangan. Kemudian pembudidayaan jenis-jenis hewan langka dibudidaya itu ya. Kemudian mengambil telur hewan untuk ditetaskan, penetapan suatu kawasan menjadi tempat perlindungan hewan seperti kebun binatang, kemudian mengembangbiakkan hewan dengan inseminasi buatan, melarang kepemilikan hewan yang dilindungi. Nah, itu. Kemudian di pembelajaran 1 dan 2 ini juga membahas tentang karya kolase. Kita sudah pernah ya, karya kolase itu adalah karya seni tempel pada permukaan datar yang berpola. Bahan-bahannya yang dari alam itu bisa ranting, daun, bunga. Gitu. Kalau bahan buatan bisa plastik, flanel, kertas, atau manik-manik. Nah, alat yang digunakan itu alat potong seperti pisau, gunting, gergaji, atau tang. Kemudian bahan perekatnya apa? Bisa lem kertas, lem PVC, atau lem plastik. Nah, itu ya tentang karya kolase. Ini ada contohnya. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan buku PR halaman 78 dan 79 bagian A dan B dan halaman 84 bagian A dan B. Terima kasih sebelumnya. Selamat belajar. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.